Bab 1991. Setelah wujud utama David memasuki celah angkasa bersama klonnya dan Celeste, ia langsung menghancurkan banyak penghalang angkasa dan pergi ke ruang 8 dimensi. Ini adalah tempat yang hanya orang suci yang dapat mencapainya. Di ruang 8 dimensi, klon menghilang, dan tubuh utama juga melepas topeng. Celeste, ayo jemput Celia dan yang lainnya sebelum kita berangkat, kata David. Oke, Celeste mengangguk. Sejak saat itu, dia tidak punya tujuan lain selain mengikuti David. Kemanapun David pergi, dia akan mengikutinya. Namun, Celeste punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Itu untuk menyelesaikan masalah tubuhnya yang memikat. Jika dia tidak melakukannya, David dan dia tidak akan pernah bisa. Ketika memikirkan hal ini, wajah Celeste terasa panas. Ketika seorang wanita menaruh seluruh fokusnya pada seorang pria, dia akan melupakan semua sikap pendiam dan acuh tak acuhnya. David tidak menyadari perubahan pada Celeste. Ia membawa Celeste ke halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal, mengacak-acak ruangan, dan berjalan keluar. Para wanita berkumpul di halaman. Ketika mereka merasakan tekanan tadi, mereka tahu sesuatu telah terjadi pada sekte itu, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Itu juga bukan sesuatu yang bisa mereka tanyakan. Karena itu mereka hanya bisa tinggal di sini dengan patuh. Mereka akan bertanya kepada guru lagi ketika mereka punya kesempatan. Kemunculan retakan ruang angkasa secara tiba-tiba mengejutkan semua orang. Selena, Mia, dan Astrid, 3 orang yang paling kuat, segera berdiri di depan, melindungi yang lain di belakang mereka. Mata mereka terpaku pada celah angkasa di hadapan mereka. Ketiganya tahu bahwa siapapun yang dapat menghancurkan retakan di luar angkasa setidaknya akan berada di alam abadi. Jadi, bagaimana mereka akan menghadapinya? Wanita-wanita lainnya juga sangat gugup. Mereka sangat takut kalau musuh sekte warna-warni datang dan akan membawa mereka semua pergi. Bagaimana jika David tidak dapat menemukan mereka saat dia kembali? Akan tetapi, ketika semua orang melihat orang yang keluar dari celah angkasa, mereka langsung hancur. Daud, Dev, menguasai. Semua orang berteriak dan menjerit. Mereka bergegas ke sisi David bersama-sama. Lalu, air mata mulai mengalir di mata mereka dan tak lama kemudian, mereka mulai menangis. Selama ini mereka sangat mengkhawatirkan David. Mereka takut David akan mengalami kecelakaan di luar. Sekarang setelah dia kembali dengan selamat, semua orang akhirnya bisa merasa tenang. Maaf, semuanya. Aku terlambat, kata David sambil tersenyum. Air mata pun menggenang di matanya. Jika ada sesuatu di dunia ini yang layak menjadi perhatiannya, itu adalah wanita-wanita ini, selain bibi-bibinya di bumi. Kekuatan, identitas, dan status tidak penting bagi David. Alasannya mengapa ia berusaha meningkatkan kekuatannya adalah agar ia dapat melindungi orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Syukurlah kau kembali dengan selamat, gumam Celia sambil memeluk David dan bersandar di dadanya. David membelai kepala Celia dan memeluknya dengan tenang seperti ini. Hanya 10 detik kemudian, Celia mengangkat kepalanya, menatap David dengan mata merah, lalu mendorongnya. Bab 1992. Meskipun dia punya banyak hal untuk dikatakan kepada David sekarang, ada begitu banyak orang yang hadir. Semua orang juga khawatir tentang David, jadi dia tidak boleh terlalu egois. Saat Celia meninggalkan pelukan David, Sandy kembali menghambur ke pelukannya. Dev, lama sekali kamu nggak pulang. Kukira terjadi sesuatu padamu, teriak Sandy. Aku baik-baik saja, Sandy, jangan menangis. Aku sangat kuat, jadi bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku? Kau harus percaya padaku. Lalu David menghibur semua orang satu persatu. Pearl, maafkan aku karena membuatmu khawatir. Pearl terus menangis dan menggelengkan kepalanya. Putri, kamu seharusnya tidak ada di sini. David, karena ini pilihanku, dan aku tidak akan pernah menyesalinya, kata Putri Astrid dengan serius. Mia, terima kasih atas kerja kerasmu. Guru David, tolong jangan berkata seperti itu. Kita semua bersaudara, dan kita hanya saling membantu. Akhirnya, tiba giliran Selena. Lena,
Terima kasih sudah melindungi semua orang, David mengucapkan terima kasih dengan tulus. Selena mengemban tanggung jawab melindungi dan mengajar semua orang setelah dia pergi, dan David sangat berterima kasih atas itu. David, lakukan saja apa yang kau mau. Aku tidak bisa membantumu, tapi kujamin, selama aku ada, aku tidak akan membiarkan siapapun merasa kesal, kata Selena dengan tenang. Dialah yang paling tenang di tempat kejadian. Dia tidak menangis dan tidak pula bersikap terlalu gembira. Namun, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya. Apakah dia tidak bersemangat? Tentu saja, dia begitu. Namun, karena karakternya, dia tidak bisa seemosional Sandy. Meski Selena tidak banyak bicara, semua yang diucapkannya langsung menusuk hati David. Terima kasih, bisik David setelah memeluknya. Selena memejamkan matanya karena menikmati. Itulah pertama kalinya David berinisiatif memeluknya. Setelah semua orang perlahan tenang, mereka melihat ada orang lain yang tengah menyeringai ke arah mereka. Ah, Celeste, kamu dibebaskan oleh sekte itu. Celeste, senang sekali kau akhirnya ada di sini. Celeste, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Para wanita itu mengelilingi Celeste dan mulai mengobrol tanpa henti. Mereka merasa hari ini adalah hari paling bahagia sejak mereka tiba di Star Kingdom. Tidak hanya David kembali dengan selamat, tetapi Celeste juga dibebaskan. Celeste sudah sangat dekat dengan wanita itu dalam perjalanan dari Bima Sakti ke Kerajaan Bintang. Bahkan jika dia dibuang ke Gua Es setelah mereka tiba di Sekte Warna-Warni, dia bahkan tidak lupa untuk membuat pengaturan untuk semua orang terlebih dahulu. Karena itu semua orang berterima kasih padanya. Sangat mudah bergaul dengan wanita. Terima kasih atas perhatianmu. Aku tidak menyangka akan keluar secepat ini. Semua ini berkat David. Kalau bukan karena dia, aku pasti masih ada di Gua Es, kata Celeste sambil tersenyum. David, Celeste, senang sekali kita akhirnya bersatu kembali. Aku harap kita tidak akan pernah terpisahkan, kata Celia dengan gembira. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita mulai sekarang. David menepuk kepala Celia dan menjawab dengan penuh kasih sayang. Lalu semua orang mulai memberitahu David dan Celeste sesuatu. Tidak lama setelah, tok tok tok, terdengar ketukan di pintu halaman, yang langsung menarik perhatian semua orang. Nova, silakan masuk. David menyapanya. Sebelum Nova tiba, David sudah merasakan kedatangannya. Kalau saja bukan Nova tapi orang lain, David pasti sudah pergi bersama semua wanita itu. Bab 1993. Nova mendorong pintu terbuka dan masuk. Tuan, Selena memimpin dalam menyapa Nova dengan hormat. Tuan, para wanita lainnya juga menyapa Nova satu demi satu. Tidak perlu bersikap sopan. Aku di sini untuk menemuimu untuk terakhir kalinya. Sebagai gurumu, aku tidak punya banyak waktu untuk mengajarimu, dan aku malu akan hal itu, tetapi aku tidak punya pilihan. Bukan salahku bahwa aku adalah kepala sekte Iridescent. Aku perlu mengoordinasikan urusan seluruh sekte, jadi kuharap kau tidak keberatan, kata Nova dengan nada meminta maaf. Dia tahu bahwa David pasti akan datang ke sini untuk membawa pergi gadis-gadis ini. Oleh karena itu, dia datang dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah perpisahan ini, dia tidak tahu kapan pertemuan mereka berikutnya akan terjadi. Nova cukup menyukai wanita-wanita ini. Tuan, jangan berkata begitu. Anda telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Ya, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam hidup ini. Kamu akan selalu menjadi tuan kami. Pada saat ini David juga maju untuk mengucapkan terima kasih dan berkata, Nova, atas nama Celia dan yang lainnya, terima kasih telah merawat mereka selama ini. David, gadis-gadis ini semua adalah muridku, jadi aku harus melakukan apapun yang seharusnya kulakukan. Ditambah lagi, aku juga sangat menyukai mereka, jawab Nova. Apapun yang terjadi, kamu mengulurkan tangan membantuku di saat-saat tersulitku. Aku, David Liddell, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, jadi aku tidak akan pernah melupakanmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, tanyakan saja dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, janji David. Terima kasih. Nova gembira dalam hati.
David bukanlah dirinya yang dulu. Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam abadi. Sekarang, dia adalah seorang santo suci, seorang pria yang berdiri di puncak kerajaan bintang. Akan sangat bermanfaat bagi Nova jika dia bisa mendapatkan janji dari orang yang kuat seperti itu. Terutama ketika dia ingin menyelidiki rahasia sekte Iridescent. Dengan tujuan ini, akan lebih diperlukan lagi bantuan David, sang santo suci. Nona Dream, aku tidak berbohong padamu, kan? Aku sudah bilang di awal bahwa selama kamu menerimanya, kamu tidak akan menyesal, kata Celeste sambil tersenyum. Benar, Elder Red, bagus sekali aku berjanji padamu, kalau tidak, aku akan menyesalinya sekarang. Nova pun menanggapi sambil tersenyum. Tentu saja, kalau Eira tidak mengirimku ke Gua Es, aku akan membawa mereka dan mengajari mereka sendiri. Kau tidak akan mendapat kesempatan jika itu terjadi. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan ini. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Hubungan kita sudah sangat baik. Gadis yang pintar, hubungan antara keduanya selalu baik. Dulu, mereka selalu melontarkan lelucon ketika sedang sendirian. Bahkan sekarang setelah Celeste mengumumkan kepergiannya dari benua warna-warni, hal itu tetap tidak memengaruhi hubungan mereka. Sementara semua orang mengobrol dengan gembira, Eira dan saudara perempuannya datang ke gua di bawah area terlarang sekte Iridescent. Begitu mereka memasuki tempat itu, mereka berempat duduk bersila secara bersamaan dan mulai memulihkan diri dari luka-luka mereka. Saat David menunjukkan energi santo sucinya, mereka berempat hampir menyentuh David. Pada jarak sedekat itu, agak sulit bahkan bagi seorang Saint sejati di puncak untuk menghadapi energi dahsyat seorang Saint suci. Organ dalam keempatnya mengalami cedera dengan tingkat yang berbeda-beda. Setelah beberapa saat, dua orang Saint sejati puncak, Marin dan Ursa, terbangun lebih dulu. Bab 1994. Huff. Keduanya memuntahkan darah hampir bersamaan. Setelah mereka melakukan itu, luka-luka mereka akhirnya dapat dikendalikan. Sambil saling memandang, mereka dapat melihat ketakutan di mata masing-masing. Sang santo suci memang menakutkan. Sebagai orang suci sejati puncak, mereka bahkan tidak dapat menahan ledakan energi lawan. Tentu saja, David menargetkan mereka, yang mengakibatkan konsekuensi seperti itu. Seorang santo sejati pasti tidak akan mampu menahan serangan dari santo suci yang ditujukan kepadanya. Jika David ingin membunuh mereka, itu semudah membalikkan telapak tangan. Seorang santo suci, kekuatan tempur terkuat di kerajaan bintang, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Bagi mereka, semua orang yang berada di bawah pangkat orang suci bagaikan semut. Kedua mendiang Trusein, Eira dan Giada, masih belum terbangun. Kekuatan mereka relatif lemah. Tentu saja akan memakan waktu lebih lama bagi mereka untuk pulih. Marin dan Ursa datang di belakang mereka dan menyembuhkan mereka. Tidak lama setelah, Eira dan Giada juga memuntahkan darah. Keempatnya menstabilkan luka mereka. Namun, jika mereka ingin pulih, mungkin dibutuhkan sedikit pemikiran dan waktu. Sang suci terlalu kuat. Kita tidak bisa melawannya sama sekali, Giada menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tentu saja, bahkan di era kuno ketika semua pahlawan bersaing memperebutkan tahta, seorang santo suci bagaikan panglima perang, apalagi di era ini, jawab Marin. Pengkhianat itu, Eira mengumpat dengan suara rendah. Pada akhirnya, dialah yang menyebabkan hal ini. Kalau dia tidak mengusir Celeste ke dalam Gua Es, bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian orang suci-suci yang kuat? Sekarang, mereka bahkan telah kehilangan Ice Soul Excalibur. Eira masih tidak dapat mengerti bagaimana Celeste bisa bertemu dengan seorang Saint sejati yang masih muda. Dia bahkan menarik perhatian seorang santo suci yang bersembunyi dalam kegelapan. Eira, aku sudah memintamu untuk tidak melakukan itu pada Celeste, tapi kau tidak mendengarkan. Meskipun Celeste melakukan kesalahan, dia telah menebusnya. Jika dia tidak menemukan tubuh lain yang menarik, kita tidak akan tahu kapan kita akan menyelesaikan tugas kita. Kita telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan Celeste, keluh Ursa.
Saya juga sangat marah saat itu. Kami menghabiskan begitu banyak waktu, begitu banyak energi, dan begitu banyak sumber daya untuk melatih Celeste menjadi seorang sovereign ranker. Ketika dia akhirnya memiliki harapan untuk menjadi seorang Secret Saint, tubuhnya yang memikat rusak pada langkah terakhir. Sekarang, kita harus memulai dari awal lagi, balas Eira. Tapi itu bukan salah Celeste. Celeste jelas masih perawan. Tidak masalah apakah dia masih hidup atau tidak. Yang penting tubuhnya sudah rusak. Dia membuang-buang waktu kita. Baiklah, Ursa, Eira, berhenti berdebat. Kita harus mendiskusikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Giada berhenti. Ketiganya menatap kakak tertua, Marin. Bagaimana menurutmu? Tanya Marin. Mari kita pertaruhkan segalanya. Bahkan jika kita harus menggunakan teknik terlarang, kita tidak boleh ragu. Kita harus membantu Lorraine menerobos Saint Realm secepat mungkin, jawab mereka bertiga bersamaan. Mereka berempat telah bersama selama jutaan tahun, sehingga mereka dapat mencapai konsensus dengan mudah. Mereka pada dasarnya dapat mencapai pendapat yang sama tentang masalah sepenting itu. Karena kalian semua berpikir seperti ini, tentu saja aku tidak akan keberatan. Situasi saat ini memang tidak optimis. Sekarang, kita harus pulih dari luka-luka kita terlebih dahulu. Bagaimanapun, melakukan teknik terlarang akan sangat merugikan kita. Setelah kita sembuh, kita akan menggunakan teknik terlarang untuk meningkatkan kekuatan Lori, kata kakak tertua Marin. Ya, Marin. Bab 1995. David mengajak Celeste dan para wanita untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Nova. Kemudian, dia mengacak-acak ruangan dan pergi bersama mereka. Celia dan yang lainnya tidak merasa enggan sama sekali untuk meninggalkan sekte tersebut. Di hati mereka, David adalah segalanya. Kemanapun David pergi, mereka akan bersedia mengikutinya. Mereka tidak akan takut bahkan jika mereka akan masuk neraka. Mereka sangat khawatir kalau David akan pergi tanpa mereka. Setelah menyaksikan retakan angkasa mendekat, hati Nova dipenuhi rasa iri sekaligus sedikit melankolis. Kalau bisa, dia pun tidak mau menjadi pimpinan sekte yang hanya menjadi boneka. Sayangnya dia tidak seperti Celeste. Celeste dibawa kembali dan dibesarkan oleh penatua terhormat Eira sejak dia masih kecil. Karena itu, Celeste sendirian. Akan tetapi, satu-satunya hubungan yang dimilikinya kini telah meninggalkannya dan bahkan mencoba membunuhnya. Tentu saja, dia bisa melepaskan segalanya dan memilih untuk pergi tanpa keraguan. Sebaliknya Nova tidak bisa. Dia juga memiliki keluarganya sendiri. Keluarga Dream merupakan keluarga besar di sekte Iridescent. Seluruh garis keturunan langsung dan sampingan keluarga tersebut berjumlah ratusan ribu orang secara keseluruhan, dan Nova sendirian yang mendukung mereka sebagai pimpinan sekte. Begitu dia berhenti menjadi kepala, keluarga Dream juga akan menderita pukulan besar. Paling banter, dia tidak akan bisa lagi mengambil banyak sumber daya dari sekte Iridescent. Saat itu, dia juga akan dikutuk oleh seluruh keluarga. Siapapun yang hidup di dunia ini, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, memiliki kebebasan untuk bertindak secara mandiri. Meski begitu, sangat sedikit orang yang benar-benar bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan para orang suci yang berdiri di puncak pun sama, belum lagi semut seperti dia. Nova mendesah. Kemudian dia berbalik dan pergi dengan cepat. Karena David berjanji akan datang membantunya menjelajahi rahasia di daerah terlarang, dia pasti akan kembali saat dia bebas. Kalau saja David memiliki kekuatan seorang Saint sejati, Nova akan sedikit khawatir. Akan tetapi, dia tidak perlu khawatir sekarang karena dia adalah orang suci. Tidak peduli berapa lama keempat tetua terhormat itu hidup dan berapa banyak kartu truf yang mereka miliki, mustahil bagi mereka untuk menghentikan David, sang orang suci. Dalam menghadapi kekuatan absolut, rencana dan tipu daya tidak ada artinya. David membawa para wanita ke benua suci pusat, menemukan daerah perdagangan kecil yang relatif terpencil, dan menempatkan semua orang di sana. Dengan kekuatan pradewa yang dimilikinya, tidak ada seorang pun di kerajaan bintang yang dapat mengawasinya dan mengikutinya tanpa ketahuan saat dia memiliki kekuatan pikiran penuh. Oleh karena itu,
di sini benar-benar aman. Setelah ini, David harus bekerja. Dia akan membantu keluarga Velowes memecahkan krisis hidup dan mati ini. Dia telah berjanji pada keluarga Velowes, jadi tentu saja dia akan melakukannya. Selain itu, keluarga Velowes banyak membantunya. Tanpa keluarga Velowes, kekuatan David tidak akan meningkat secepat ini. Karena semua alasan di atas, dia tidak sanggup melihat keluarga Velowes musnah. Kalau saja Celia dan yang lain tidak takut ketahuan oleh keempat nenek itu kalau tetap tinggal di Sekte Iridescent, David pun pasti akan membiarkan mereka tinggal sementara di Sekte Iridescent. Dia baru akan mengambilnya setelah dia selesai memecahkan masalah keluarga Velowes. Namun, setelah menyakiti keempat wanita tua itu, David tidak berani menahan Celia dan yang lainnya di sana. Sekalipun kemungkinan mereka ketahuan sangat kecil, dia tidak berani bertaruh akan hal itu. Untuk berjaga-jaga, akan lebih baik untuk menyingkirkannya. Selama waktu ini, David juga memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan di masa depan. Kekuatannya berada di puncak kerajaan bintang dan tak ada yang menjadi lawannya lagi. Namun, perjalanannya di kerajaan bintang juga telah berakhir. Jika sistem tidak dapat diperbarui, maka kekuatannya tidak dapat ditingkatkan. Jika dia ingin maju, dia harus pergi ke peradaban yang lebih tinggi. Hanya setelah terekspos ke peradaban level 8 atau 9 dan merangsang pembaruan sistem, dia dapat terus menerobos peringkatnya saat ini dan mencapai alam ilahi sejati. Namun, dengan karakter David, dia tidak begitu putus asa mengejar kekuatan dan status. Bab 1996. Ditambah lagi, akan merepotkan jika membawa begitu banyak orang. Pada peradaban level 8 atau 9, kekuatannya akan berada di posisi paling bawah lagi, jadi dia harus mengulang apa yang dia lakukan saat dia datang ke kerajaan bintang. Dia kemudian akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. David tidak bersedia melakukan sesuatu seperti itu. Dia tidak akan seberuntung itu setiap kali bertemu dengan keluarga seperti keluarga Velowes yang bersedia membantunya dengan segala yang mereka miliki. Kalau saja terjadi kesalahan di tengah jalan, sudah terlambat baginya untuk menyesali keputusannya. Oleh karena itu, David memikirkannya dan memutuskan bahwa dia tidak akan mencari peradaban yang lebih tinggi untuk saat ini. Dia memutuskan untuk membantu keluarga Velowes memecahkan masalah mereka terlebih dahulu. Kemudian, mereka dapat mulai mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan Celia dan yang lainnya untuk budidaya mereka. Setelah mengumpulkan cukup sumber daya, dia akan membawa semua orang kembali ke bumi dan menjalani kehidupan pengasingan. Dengan ajaran Celeste, ditambah bantuan sumber daya yang berlimpah, mereka semua seharusnya bisa memasuki alam abadi tanpa masalah. Setelah dia cukup menikmati hidupnya, dia akan pergi menemukan peradaban yang lebih maju dan menjelajahi rahasia sistem. Lagi pula, dia memiliki rentang hidup yang tidak terbatas, jadi dia bisa pergi kapan saja dia mau. Namun, masih ada pertanyaan, apakah Celeste bersedia mengikuti mereka ke bumi? Bagaimanapun, ini adalah kampung halamannya. Bumi adalah tempat yang benar-benar asing baginya. Jika Celeste tidak mau pergi, siapa yang akan mengajar para wanita? Dia pastinya tidak bisa. Sekalipun dia sangat berkuasa, dia tidak tahu bagaimana cara mengajar orang lain. Dia mungkin tidak sebaik Selena. Setelah dia mengurus semua orang, David menyampaikan pikirannya kepada semua orang dan meminta pendapat mereka. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berkeberatan. Mereka semua mengangkat tangan dan sangat gembira karena bisa kembali ke bumi. Setelah David berhasil lolos, mereka merasa amat tersiksa, dan tidak rela mengalami hal seperti itu lagi. Senang rasanya bisa kembali ke bumi. Bukankah tujuan kedatangan mereka ke kerajaan bintang adalah untuk mendapat kesempatan menerobos alam abadi dan tinggal bersama David selamanya? Jika hal ini dapat dilakukan di bumi, mengapa harus berpetualang ke lingkungan yang tidak dikenal? Mereka tidak hanya bisa bersama keluarga, tetapi mereka juga bisa terus berlatih. Selain itu, David juga akan berada di sekitar mereka. Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan semua pihak. Semua orang ingin segera kembali ke bumi. Reaksi mereka sesuai dengan harapan David.
Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Celeste juga setuju tanpa ragu-ragu. Karena itu, David memutuskan untuk bertanya lagi. Sebelum pergi, dia memanggil Celeste keluar sendirian. Kemudian, keduanya pergi ke sebuah gunung terpencil. David berbicara lebih dulu. Celeste, kita akan kembali ke bumi. Kampung halaman kita adalah tempat yang sama sekali asing bagimu, jadi jika kau tidak ingin pergi, kami tidak akan memaksamu. Kau tidak ingin aku pergi? Tanya Celeste balik. Tentu saja tidak. Tentu saja, aku harap kau mau kembali bersama kami. Celia dan yang lainnya masih membutuhkan bimbinganmu. Meskipun aku kuat sekarang, aku tidak tahu apapun tentang mengajar, jawab David sambil tersenyum pahit. Kau ingin aku kembali ke bumi bersamamu hanya untuk mengajari mereka. Itu saja. Celeste menatap David dan bertanya lagi. Dengan baik, David terdiam sejenak. Ia tidak berani menatap mata Celeste secara langsung dan ia juga tidak tahu bagaimana harus menjawab. Apa yang bisa dia katakan? Haruskah dia mengatakan bahwa dia ingin berkembang lebih jauh bersamanya? Dia belum menyelesaikan hubungannya yang berantakan dengan sekumpulan wanita itu. Keduanya terdiam beberapa saat. Celeste tiba-tiba tersenyum dan berkata, David, aku sebenarnya tidak punya tempat tujuan. Aku dibawa kembali ke Sekte Iridescent oleh guruku saat aku masih kecil. Aku tumbuh di sana dan peraturan menyatakan bahwa kami tidak diizinkan untuk menghubungi dunia luar sehingga orang-orang yang kukenal semuanya berasal dari dalam sekte. Sekarang setelah aku meninggalkan sekte, tidak ada tempat bagiku di kerajaan bintang yang luas. Pada akhirnya, nada bicara Celeste menurun sedikit. Celeste, kalau kamu tidak keberatan, bumi bisa menjadi kota asalmu di masa depan, ucap David tanpa pikir panjang. Terima kasih. Bab 1997. Kediaman Felowes di benua suci pusat. Hari-hari ini seluruh keluarga Felowes tegang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tokoh terkemuka berkumpul di sekitar keluarga Felowes. Semua orang di keluarga Felowes mengerti bahwa hari di mana keluarga Palmore akan mengambil tindakan terhadap mereka sudah dekat. Akan tetapi, selain menunggu, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kekuatan kedua keluarga itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika keluarga Palmore mengirim lebih banyak orang untuk memadati kediaman Felowes. Keluarga Palmore mengepung mereka tetapi tidak menyerang. Hal ini terutama disebabkan karena Grandmaster Zenon belum sepenuhnya menguasai asosiasi orang suci, sehingga ia belum bisa leluasa menangani ketiga orang suci sejati dari keluarga Felowes. Alasan kedua adalah mereka ingin menghancurkan kepercayaan dan melemahkan kekuatan tempur keluarga Felowes. Jika mereka menyerang secara langsung, keluarga Felowes akan melawan balik dengan putus asa. Jika itu yang terjadi, keluarga Palmore bisa menang, tetapi mereka juga akan menderita kerugian besar. Akan tetapi, jika mereka mengepung keluarga Felowes dan membiarkan seluruh keluarga Felowes dipenuhi suasana putus asa, beberapa anggota keluarga Felowes yang lebih lemah pasti tidak akan mampu menahannya. Seperti yang diharapkan, beberapa anggota keluarga Felowes segera mulai berpindah pihak. Mereka meninggalkan keluarga Felowes secara diam-diam. Kemudian, mereka menghubungi anggota keluarga Palmore yang berkuasa dan menawarkan diri untuk memberikan informasi tentang keluarga mereka sendiri hanya untuk bertahan hidup. Tentu saja, ini adalah segala sesuatu yang diinginkan keluarga Palmore. Keluarga Palmore akan menerima siapapun yang mengkhianati keluarga Felowes. Mereka berjanji bahwa selama informasi yang diberikan sah, mereka akan mengampuni penyedia informasi setelah mereka menghabisi keluarga Felowes. Namun, tidak seorang pun tahu apakah keluarga Palmore akan menepati janjinya atau tidak. Tindakan keluarga Palmore menyebabkan perpecahan internal keluarga Felowes. Tak lama kemudian, lebih dari 10% kekuasaan keluarga Felowes hilang. Pada saat ini, keluarga Felowes kembali sadar dan segera meminta pertemuan. Grandmaster Trusein, Cedar, menjadi tuan rumahnya. Selain dua orang suci sejati lainnya yang masih dalam tahap pemulihan, seluruh anggota inti lainnya hadir. Di ruang pertemuan keluarga Felowes, Cedar menatap para petinggi keluarga Felowes di depannya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya.
Dia tidak menduga hasil seperti itu. Sebagai anggota keluarga Felowes yang dapat menikmati semua yang ditawarkan keluarga Felowes, seseorang harus hidup dan mati bersama keluarga tersebut alih-alih berpikir untuk mengkhianati keluarga agar dapat bertahan hidup saat sesuatu yang buruk terjadi. Cedar masih dapat mengerti jika anggota keluarga tertentulah yang telah melakukan hal ini. Akan tetapi, beberapa pengkhianat ini adalah keturunan langsung dari keluarga tersebut, dan bahkan hanya ada sedikit anggota keluarga berpangkat tinggi di antara mereka. Cedar berusaha keras menerima hal ini. Apa artinya ini? Hal ini menunjukkan bahwa kekompakan keluarga Felowes terlalu buruk. Dia, sang Grandmaster, dan semua anggota senior keluarga Felowes bertanggung jawab. Cedar mengernyit. Semua orang di sini adalah inti dari keluarga, jadi saya yakin semua orang tahu apa yang terjadi pada keluarga baru-baru ini. Sebagai Grandmaster keluarga Felowes, saya merasa sangat kecewa dan malu. Mengapa ini terjadi? Semua orang harus merenungkannya. Grandmaster, maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya mengundurkan diri sebagai kepala keluarga, dan saya harap Anda mengizinkannya. Dan Felowes, kepala keluarga Felowes, berdiri dan berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Kau ingin mengundurkan diri. Cedar tidak mempercayai apa yang didengarnya. Kepala keluarga Felowes mengundurkan diri saat ini. Tepat sekali. Saya harap Anda mengizinkannya, dan menegaskan kembali. Dia pun tidak punya pilihan. Keluarga Felowes sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengalahkan keluarga Palmore. Pada akhirnya, hanya ada satu hasil, yaitu pemusnahan keluarga tersebut. Setelah keluarga Felowes dilanggar, Grandmaster Saint Realm dan kepala keluarga hampir pasti akan mati. Jika yang lain menyerah, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka menjadi budak keluarga Palmore, setidaknya mereka bisa tetap hidup. Bab 1998. Semakin lama seseorang hidup, semakin takut pula ia pada kematian. Tentu saja, dan tidak terkecuali. Bagus sekali. Sebagai kepala keluarga Felowes, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Cedar mencibir. Dan menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Ia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga agar mendapat kesempatan bertahan hidup. Roal, kemarilah. Bentak Cedar. Grandmaster, Prasein Roal berdiri. Apakah ini kepala keluarga yang kau pilih? Dia mundur sebelum pertempuran dan hanya tertarik menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana orang seperti itu bisa mengambil peran penting ini? Tanya Cedar dengan keras. Maafkan saya, Grandmaster. Ini semua karena pengawasan saya yang tidak efektif. Tolong hukum saya, Grandmaster. Roal adalah orang suci yang paling aktif di luar keluarga. Jadi dia juga akan berpartisipasi dalam urusan keluarga. Dan membutuhkan persetujuannya untuk menjadi kepala keluarga Felowes. Aku akan berurusan denganmu setelah ini selesai. Sudah waktunya untuk menata ulang keluarga. Bagaimana keluarga seperti itu bisa bertahan dari badai tanpa rasa solidaritas? Perkataan Cedar mengejutkan para senior yang hadir. Lalu, secercah kegembiraan muncul di mata mereka. Semua orang mencoba untuk mencari tahu apa yang dimaksud sang Grandmaster. Apakah ada harapan bagi keluarga Felowes? Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, mereka tidak dapat mengetahui dari mana datangnya harapan keluarga Felowes. Musuh mereka adalah keluarga Palmore, salah satu dari 6 kekuatan teratas di Kerajaan Bintang. Kini, pamor keluarga Palmore melambung tinggi setelah Zenon mengalahkan Sith dan menjadi ketua asosiasi Saint. Tidaklah berlebihan jika menyebut mereka sebagai kekuatan teratas di Kerajaan Bintang. Dari sudut pandang manapun, keluarga Felowes sudah ditakdirkan menghadapi keluarga yang begitu kuat. Semua orang menatap Cedar dengan keraguan di mata mereka. Mereka ingin menanyakan hal ini kepada sang Grandmaster. Namun, sebelum mereka sempat mengatakan apapun, Cedar melanjutkan, karena kamu ingin mengundurkan diri sebagai kepala keluarga, maka aku setuju. Mulai sekarang, jabatan kepala keluarga Felowes akan dipegang sementara oleh Valerio. Terima kasih telah mempercayai saya, Grandmaster. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membawa keluarga menuju kejayaan. Valerio berdiri dan berjanji.
Valerio sebenarnya tidak memiliki ambisi menjadi kepala keluarga Veloes. Akan tetapi, karena sang Grandmaster mengatakannya di depan banyak orang, ia tidak dapat menolak atau mempermalukan sang Grandmaster. Cedar mengangguk puas. Val, meskipun kamu sudah menjadi kepala keluarga, kamu tetap harus menjaga Treasure Trove. Latih Alba sesegera mungkin, dan ketika dia sudah bisa mandiri, serahkan Treasure Trove kepadanya. Dia punya alasan untuk melakukan ini. Sekalipun Valerio bukan kepala keluarga Veloes, Cedar tetap bersedia menyerahkan Treasure Trove kepada Alba. Pemilik Treasure Trove sekarang bukan hanya keluarga Veloes. David dan tuannya juga memiliki 45% saham di sana. Alba dan David juga memiliki hubungan yang baik. Oleh karena itu, menyerahkan Treasure Trove kepada manajemen Alba adalah strategi yang paling aman. Baik, Grandmaster, jawab Valerio dengan hormat. Terima kasih sudah mempercayaiku. Aku pasti akan memenuhi harapanmu. Alba pun berdiri dan menjawab dengan sedikit bersemangat. Dialog antara mereka bertiga membuat para senior merasa bahwa keluarga Veloes mungkin memiliki kesempatan. Kalau tidak, bagaimana mereka akan berminat membicarakan hal ini saat mereka sudah hampir meninggal? Dan sudah merasa menyesal pada saat itu. Dia merasa bahwa dia mungkin telah membuat kesalahan. Jika keluarganya berhasil bertahan hidup, maka itu akan sangat canggung baginya. Sementara para petinggi keluarga Veloes sedang mengadakan pertemuan, armada yang diperlengkapi dengan baik dengan cepat mendekati keluarga Veloes. Ada dua kata besar terukir pada setiap kapal. Penegakan hukum. Ternyata itu adalah tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci. Mereka merupakan unit paling elit di Asosiasi Seine. Bab 1999. Di dalam ruang pertemuan Veloes Residence. Grandmaster, apakah Anda mengatakan masih ada harapan bagi keluarga Veloes kita? Akhirnya, seorang anggota senior keluarga Veloes bertanya. Kecuali Valerio dan Alba, semua orang yang hadir langsung memandang dengan penuh harap. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Jadi mereka harus memberi perhatian lebih. Grandmaster Cedar jelas-jelas sedang mengatur masa depan keluarga saat dia mengatakan semua hal itu. Jika keluarga Veloes dimusnahkan, bagaimana masa depan mereka? Oleh karena itu, ini menunjukkan sang Grandmaster masih mempunyai rencana cadangan. Semua orang berharap keluarga itu dapat selamat dari bencana ini, tetapi seberapa keras pun mereka memeras otak, mereka tidak dapat menemukan dari mana datangnya secercah harapan ini. Bagaimanapun, musuh adalah kekuatan nomor satu di Kerajaan Bintang. Apakah menurutmu kita pasti akan musnah dan tidak ada harapan? Tanya Cedar dengan tenang. Grandmaster, bukan berarti kami ingin berpikir seperti ini, tetapi musuh terlalu kuat. Sebagai anggota keluarga Veloes, kami tentu berharap keluarga ini dapat bertahan hidup. Setelah banyak pertimbangan, kami tidak dapat memikirkan cara apapun bagi keluarga Veloes untuk melawan keluarga Palmore. Benar sekali, Grandmaster, Anda juga tidak bisa menyalahkan kami. Perbedaan kekuatan antara musuh dan kami terlalu besar. Kami hanya bisa bersiap untuk yang terburuk dan menghadapi nasib kami bersama keluarga. Grandmaster, jika Anda punya rencana cadangan, tolong beritahu kami agar kami siap secara mental. Mereka yang mengkhianati keluarga semuanya memilih jalan ini karena mereka merasa putus asa. Sekalipun ada secercah harapan, saya yakin mereka tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Para petinggi keluarga Veloes yang hadir menyampaikan pikiran mereka satu persatu. Baiklah, kalian tidak perlu membela para pengkhianat itu. Karena mereka memilih untuk mengkhianati keluarga di saat yang paling kritis, mereka harus dihukum dengan kejahatan pengkhianatan. Mengenai rencana cadangan, tentu saja, kami punya satu, tetapi belum saatnya untuk mengumumkannya ke publik. Kalian hanya perlu tahu bahwa keluarga Veloes masih jauh dari kata punah. Sama saja meskipun musuhnya adalah keluarga Palmore, kata Cedar dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Cedar, para senior keluarga Veloes yang duduk di sana merasa sedikit lega. Tidak masalah apakah sang Grandmaster mengatakan kebenaran atau hanya mencoba menenangkan semua orang, mereka tetap melihat secercah harapan di saat yang paling putus asa. Jangan khawatir, Grandmaster.
Kita semua akan hidup dan mati bersama keluarga Veloes, kata Valerio dengan keras. Kami akan hidup dan mati bersama keluarga Veloes. Suara-suara lain mengikutinya. Cedar mengangguk. Tujuan pertemuan ini tercapai. Sudah berapa lama dan 10% keluarga telah mengkhianati keluarga dan beralih ke musuh. Jika Cedar tidak melakukan apapun, tidak akan butuh waktu lama sebelum keluarga Veloes runtuh dengan sendirinya. Keluarga Palmore bahkan tidak perlu melakukan apapun. Keluarga Palmore sangat licik. Mereka hanya mengepung, tetapi tidak menyerang. Mereka memulainya dengan menghancurkan kekuasaan keluarga Veloes dari dalam. Kemudian, ketika mereka akhirnya mengambil tindakan, mereka dapat mengalahkan keluarga Veloes tanpa kesulitan. Pada saat ini, ledakan, pintu ruang pertemuan diketuk hingga terbuka. Seorang anggota keluarga Veloes tersandung ke ruang pertemuan sebelum terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah sambil berteriak keras. Grandmaster, tuanku, berita buruk. Apa yang terjadi? Berdiri dan ceritakan pada kami, kata Cedar sambil mengerutkan kening. Anggota keluarga Veloes yang menerobos masuk tiba-tiba berjuang untuk berdiri, dan melanjutkan dengan panik, Grandmaster, berita buruk. Sejumlah besar musuh akan datang. Ada berapa orang? Cedar mengira keluarga Palmorella yang telah menambah tenaga kerja mereka. Jumlah pasti orang-orang tersebut tidak diketahui, karena hanya armada yang terlihat dengan cepat mendekati keluarga Veloes. Baiklah, begitu. Kau harus pergi dulu. Jangan lupa mengetuk pintu saat kau memasuki ruang rapat nanti. Situasi ini istimewa, jadi aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu, mengerti? Kata Cedar serius. Terlalu tidak sopan untuk begitu saja menerobos masuk dan mengganggu rapat penting keluarga Veloes tanpa mengetuk pintu. Apapun acaranya, hal ini tidak boleh dibiarkan. Tampaknya Cedar harus menata ulang keluarganya. Selama periode ini, keluarga Palmore sering mengirimkan tenaga tambahan, dan keluarga Veloes sudah terbiasa dengannya. Oleh karena itu, Cedar pun tidak ambil pusing. Bab 2000. Tanpa diduga, anggota keluarga Veloes yang masuk berkata lagi, Grandmaster, kali ini bukan dari keluarga Palmore. Bukan dari keluarga Palmore. Siapakah itu? Cedar agak bingung. Lalu dia bertanya, siapa orangnya? Tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci. Apa? Mendengar nama itu, seluruh inti keluarga Veloes yang hadir terkejut. Termasuk Cedar, sang Grandmaster Trusein. Tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci merupakan elit dari seluruh Asosiasi Orang Suci. Di antara mereka ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik. Bahkan ada beberapa orang suci. Mengapa mereka datang ke keluarga Veloes? Apakah Zenon, kepala Sai yang baru, yang mengirim mereka? Mungkin. Jadi apakah itu berarti Zenon telah sepenuhnya menguasai Asosiasi Sein? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memimpin tim penegak hukum? Bagaimana dengan Sid, kepala sebelumnya? Mengapa dia tidak maju untuk menghentikannya? Dengan prestisenya di Sa, bahkan jika Zenon menjadi kepala, dia tidak akan membiarkan Zenon mengambil alih Sa dalam waktu sesingkat itu. Apakah kamu yakin itu tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci? Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Tanya Cedar dengan tenang. Faktanya, dia juga sangat gugup. Jika itu benar-benar tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci, itu berarti keluarga Palmore akan segera mengambil tindakan. Namun, satu-satunya harapan bagi keluarga Veloes, David, belum tiba. Saat ini, Cedar tidak berani menunjukkan sedikit pun kepanikan seperti orang lain. Begitu dia melakukannya, rasa percaya yang baru saja dibangunnya terhadap semua orang sekarang akan runtuh dalam sekejap. Sedikit kekompakan yang akhirnya terbentuk dalam keluarga Veloes hampir menghilang. Grandmaster, saya yakin itu adalah tim penegak hukum Sein Association karena di setiap kapal ada kata, penegakan hukum, yang khusus untuk mereka. Pasukan lain tidak berani menggunakan gelar itu. Setelah mendapat jawaban positif, semua orang di tempat kejadian merasa hati mereka hancur. Kedatangan tim penegak hukum Asosiasi Orang Suci mengindikasikan bahwa keluarga Palmore akan mengambil tindakan. Grandmaster Zenon, orang suci-suci dari keluarga Palmore mungkin ada di antara mereka. Apa yang harus kita lakukan? Lalu semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Cedar.
Bukankah sang Grandmaster baru saja mengatakan bahwa masih ada cadangan? Setelah ditatap oleh para kor, Cedar hanya bisa menelan ludah. Ia berdiri dan berkata, jangan terlalu khawatir. Lakukan saja urusanmu sendiri dan serahkan sisanya padaku. Keluarga Veloes pasti tidak akan gagal. Ya, Grandmaster, Val dan Alba, kalian harus tinggal. Yang lain boleh pergi. Para petinggi keluarga Veloes meninggalkan ruang pertemuan satu demi satu dengan berat hati. Sulit untuk mengatakan apakah yang dikatakan sang Grandmaster itu benar atau tidak. Akan tetapi, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang. Tak lama kemudian, hanya tersisa 3 orang di ruangan itu. Alba, kau juga mendengarnya. Tim penegak hukum Asosiasi Saint sedang mendekat dengan cepat, jadi keluarga Palmore akan segera menyerang kita. Kau harus menghubungi David untuk mengetahui apa yang akan dikatakannya, kata Cedar sambil mendesah. Ia tidak ingin menimpakan nasib seluruh keluarga Veloes kepada seorang pemuda yang baru ditemuinya. Ya, Grandmaster, saya mengerti, saya akan segera menghubungi David. Alba juga sangat cemas. Dia percaya bahwa David pasti akan kembali. Tetapi bagaimana jika dia terlambat? Keluarga Veloes akan menderita ketidakadilan jika itu yang terjadi.